Saya lagi makan kue yang dikasih sama orang Aceh itu, kan mereka lagi cari mayat. Jadi pas saya makan kue, tiba-tiba hilang. Wow. Bukan manusia jangan-jangan ya. Aduh, jangan serem Ya mungkin dong. malaikat kali. Jangan tinggal sholat, kan tadi kan pesannya begitu Iya. ya. Nah, tapi tadi sebelum menutup segmen sebelumnya, ada kata-kata yang membuat saya ingin sekali bertemu dengan tokoh inspirasi berikut ini. Tentu, dia adalah seorang survivor yang selamat dari bencana tsunami Aceh tahun 2004. Luntang-lantung 21 hari, kita ingin tahu seperti apa cara dia bertahan hidup. Yes, dan Ya? bagaimana dia menjadi survive hidupnya dengan sekarang menjadi tokoh yang cukup inspirasi. Oke, sempat viral juga kasusnya ya. Iya. Berarti saatnya kita jemput dia ya. Aduh, jangan, serem atuh. Nah tuh. Suka lupa umur ya, lupa waktu. Martonis! Hai. Martonis! Duduk. Ayo. Udah duduk kan? Udah. Udah. Oke. Nah. Harus jalan berarti kita ya. Baik, jalankan. Mari, kita ucapkan magic word-nya 1, 2, 3. Berangkat, Bade! Oke dong. Kita buka lagi memori tahun 2004. Saya ingat sekali. Karena waktu itu lagi libur, sengaja ngambil libur gitu kan ya. Lagi kumpul keluarga waktu itu. Nonton berita tsunami terjadi di Aceh. Itu bener-bener nggak bisa berdiri lagi, udah lemes-lemesnya ya, karena total kalau tidak salah di Indonesia sendiri sekitar 125.000 nyawa manusia. Kalau total sama Malaysia, India, Sri Lanka 250.000, 1/4 juta yang menjadi korban tsunami tahun 2004 ya. Dan kisah dari Martonis ini adalah yang sempat viral ya, menjadi seorang survivor di bencana sedahsyat itu. Iya, di pagi itu kan saya sedang main bola. Sedang main bola. Di mana waktu itu main bola? Di kampung. Di kampung. Di tanggal 24 Desember itu tuh, 2004. 26 Desember. Ya, Pak, Aduh, di hari tsunami itu. Iya. Kampungnya di pinggir pantai. Enggak, misalnya agak sekitar 3 kilo dari kilo dari pantai, oke. Iya, tetap aja deket kali. Ya. Kamu sedang main bola jam berapa waktu itu? Sekitar jam 8 pagi kan, terus tiba-tiba angin sebentar kan. Wah, tiba-tiba angin. Ya, siap angin, terus gempa. Pas gempa kami langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman. Oke. Jadi kan saya dipanggil sama mama. Kata mama, tolong panggil ayah di Tambak. Kan kebetulan ayah saya dulu dia seorang petani tambak ya. petani ikan. Ya. Terus saya langsung ke Tambak, panggil ayah. Kemudian ayah pulang bersama dengan saya. Pas lagi duduk di dekat jalan, misalnya dekat rumah, tiba-tiba ada orang teriak ke arah laut, katanya air naik. Kan orang pikir itu seperti angin puting beliung. Terus tiba-tiba pas pohonnya jatuh, nampak airnya sekitar 1 pohon kelapa itu lewat Tingginya. Ombaknya. Iya, berdirinya cuma selama 1 menit ada berdiri. Tiba-tiba jatuh. Pas runtuh air Dan itu kamu langsung lihat ini. itu? Iya, lihat. Terus kami langsung lari. Waktu itu kamu lari kemana? Ke gunung, ke atas, ke arah? Enggak, di daerah Banda Aceh enggak ada gunung. Jadi kamu lari kemana waktu Jadi, itu? Jauh dari pantai pokoknya? Iya, kan kebetulan saya lari dengan ibu, adik, kakak. Ya Allah. Terus ayah nyusul ke. Oh, jadi ayah terakhir? Iya, terakhir nyusul. Kamu lari terus lari bersama. ombak ngejar? Iya, kan kebetulan saya naik mobil pickup. Oh, oke. Oh, ada mobil. Jadi jalannya macet, jalan kampung. Karena semua orang ingin Iya. menyelamatkan diri. Iya, jadi pas mobilnya macet, tiba-tiba akhirnya sudah dekat. Jadi dihantam. Terus airnya semakin dekat, udah tenggelam kan. Jadi pas saat itu saya sempat mengangkat adik perempuan saya yang tenggelam. Saya angkat, saya kasih sama mama. Saya kasih, "Mak, ini adik." Tiba-tiba mereka hilang. Pas saya lihat udah nggak ada lagi. Udah Terbawa pada arus. hilang semuanya ya. Saat Saya kamu, kaget pas itu. Mama hilang, adik hilang. Ya, adik hilang, kakak hilang. kamu sendiri apa? Berpegangan pada sesuatu atau apa? Iya, saya pegang di mobil pickup itu. Pada saat sekitar Di kamu besi semuanya itu. udah air. Iya, emang udah tenggelam. Jadi saya berusaha, terus tiba-tiba tenggelam. Airnya kan semakin tinggi.
pas tenggelam berada di atas kasur tiba-tiba. Sama kayak seperti kita tidur, bangun udah ada di atas ini, di atas itu. Oh jadi kadang sadar, hilang Iya. nggak sadar lagi Iya. itu kali ya. Ingat lagi udah di mana, Iya. nggak sadar lagi. Sampai kamu sadar total itu di mana? Terakhir kamu tuh berlabuh di mana? Kan jadi? terakhir pas kasur itu tenggelam, saya berusaha untuk naik ke atas bangku sekolah. Jadi bangku sekolah itu juga tenggelam. Pas terakhirnya saya berada di atas pohon yang besar. Nah, ini baru nyangkut di pohon kalau ini. Ya, pohon segede ini ada, besar. Terus pohon itu kan langsung dibawa ke arah laut di makam Syekh Kuala. Oh, Syekh Kuala. Jadi langsung dibawa ke arah laut. Saya sadarnya pas azan subuh, sadar saya. Oh my god, itu berapa? Itu dari pagi kan kejadiannya kan? Itu ya dari Main pagi. bolanya pagi-pagi. Baru sadar. Tapi sadar subuh pas azan besoknya. subuh, ya besoknya. Oh my god. Dan selama Terus itu kamu pas sadar itu, terombang-ambing. saya langsung tidur balik di atas pohon itu. Tiba-tiba paginya sekitar pas matahari terbit, udah ada di atas primbet yang besar. Tapi air udah tidak ada. Airnya lagi surut ke arah laut. Yang ada di sekitar kamu apa waktu itu? Yang ada di sekitar saya mayat semuanya, nggak ada Oh my orang. god. Di samping semua di samping primbet, Nggak Dan ada kamu yang hidup. sendirian, nggak ada lagi. nggak orang ada. lain. Saya tidak pernah takut dan kalau misalnya masalah dengan mayat, tapi yang saya pikirin cuma keluarga, ingat dengan keluarga, ingat Iya. mama. Kan saya juga pernah pikir kemana orang, pas saya lihat nggak ada lagi orang. 7 tahun, 7 Ayo, tahun. Pas saya lihat nggak ada lagi orang semuanya, saya pikir sudah kiamat. Jadi saya waktu itu sempat bunuh diri, hampir. Sempat mau bunuh Ya diri. karena pas saya sadar kan, misalnya udah sadar penuh kan, udah sadar 100%. Pas saya ingat keluarga nggak ada lagi, satu orang pun nggak ada lagi. Jadi saya berusaha untuk bunuh diri. Saya pikir kan sudah kiamat. Yang ada dalam diri saya, oh berarti cuma saya yang tinggal di dunia ini. Aduh. Umur 8 tahun mengalami semua itu. Nggak kebayang. Nah terus kamu Bagaimana? bertahan hidup sendiri. Iya. Iya. Bagaimana kamu jalanin hidup setelah itu? Setelah itu kan pas saya lihat ke arah jembatan, berarti masih ada orang yang hidup di dunia ini. Jadi saya batalin. Jadi saya berusaha untuk cari makanan di situ, makan yang bekas-bekas yang di bawah air. Jadi banyak di situ seperti mie instan, air mineral, biskuit biasanya. Banyak. Pas hari ke-17 nggak punya makanan lagi, cuma tinggal sisanya, cuma tinggal air minum. Kan pas hari 18 nggak ada air minum, pas lagi turun hujan, minum air hujan. Nampung air hujan Ya, gitu ya. nampung. Misal nanti ada kayak kulkas yang udah rusakan, jadi terapung dia, saya ambil. Oke, dan di hari ke-20 itu kamu baru dapat pertolongan? Iya. Ketemu pertolongan? Ya, Siapa pertama waktu kan gini, pas hari 21 ada 3 orang Aceh yang mereka lagi cari mayat kan, mayat keluarga. Jadi kebetulan saya panggil, Mbak, Bang tolong, saya minta tolong kan. Jadi pertama dia lari karena takut, dia pikir kan saya mayat itu. Lari dia. itu? Di antara sekian banyak iya. mayat kok ada yang manggil-manggil gitu kan? Iya, berapa menit kemudian mereka balik bertiga. Balik kan, ya udah mereka ambil saya, dimasukin ke dalam kotak ikan yang itu. Fiber? Kotak ikan, ya fiber. Oh, buat apa disimpan di situ kamu? Kali itu kan terlalu dalam dia, sungai itu. Oh, supaya bisa Ya, nyebrang. bisa nyebrang. Supaya nyebrang. Kayak pengganti perahu gitu Iya, ya, iya, perahu iya, iya. kecil. Akhirnya kamu diselamatkan sama mereka bertiga Tiga itu? orang. Iya Betul. bertiga. Kan terus kebetulan karena ada wartawan dari Inggris, dari Sky News, mereka orang Aceh itu berikan saya kepada orang Inggris kan, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu sebelum itu saya pernah ketemu 2 orang yang pakai jubah kayak orang Arab, pakai sorban dia, 2 orang. Yang satu orang pakai baju hitam, satu lagi pakai baju putih. Jadi dia pertama pas datang beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jawab. Namanya siapa? Dia tanya tempat tinggal, tanya di mana sekolah, tanya berapa umur. Terus pas dia minta izin kan dia pesan, tolong jangan pernah tinggalkan salat. Itu aja. Oh, Pas hari 21, pas saya dibawa ke rumah sakit.
sebelum diambil sama orang bule. Jadi Dan kan kamu nggak tahu itu siapa? nggak tahu, pas saya lihat kan, pas saya lagi makan kue yang dikasih sama orang Aceh itu, kan mereka lagi cari mayat. Jadi pas saya makan kue, tiba-tiba hilang. Wow. Bukan Oke. manusia jangan-jangan ya. Aduh, jangan serem Ya dong. mungkin malaikat kali. Jangan tinggal sholat, kan tadi kan pesannya begitu Iya, ya. jangan pernah tinggal salat. Wow. Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu ya. Nggak bisa ngebayangin bagaimana anak 7 tahun bisa bertahan 21 hari hidup seorang diri di tengah Keadaan yang kacau balau lautan dan mayat di mana-mana Aduh. gitu kan ya. Oke, kita akan masih cerita lagi ngobrol dengan Martunis dan juga dengan Liza. Iya. Ya, yang satu selamat dari bencana alam yang begitu dahsyat, yang satu menolong orang dan juga binatang yang selamat atau butuh bantuan dalam bencana ya. Tetaplah bersama kami di Inspirasi. Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to